Samsul Hidayat ini sudah pasti muslim. Mereka kok bisa langsung bisa nemukan Islam gitu loh ya. Giliran kita aja susahnya minta ampun. Yang pada ini muslim semua. Mengapain lah saudara-saudaraku ini ya. Aku disibukkan dengan kalian, dengan milih-milih aja ini permintaannya. Lama. Fahmi, sudah jelas-jelas muslim. Minta juga ke atas. Aduh. Coba yang ini. Silakan Saudara Iwan Setiawan dari sekte mana, Abang? Dari sekte mana, Bang Iwan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Apa kita tiadakan aja ini, buka sendiri kayak gini? Ribet. Dinaikkan, gak ngomong. Cuma naik selfie-selfie, habis itu turun. Bukan beri salam, malah lari, langsung pergi. Coba ini. Bismillah. Semangat pagi, Saudara Rikosmen. Dari sekte mana, Abang? Dari Pekanbaru. Oh iya, Masya Allah. Sektenya, Bang, sekte Katolik apa Protestan? Islam. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih terus orang untuk pemahaman, Ustaz. Iya. Tahu. Iya, makanya kita buka komal, abangku, ya, biar bisa belajar sama-sama kita di sini ya. Iya, kita sama-sama belajar. Iya, betul sekali. Kita sementara berhenti belajar. iya, dari taman kanak-kanak sampai taman makan pahlawan. Iya, gitu ya. Saya suka kali melihat Abang ngasih pencerahan kepada orang-orang Kristen itu yang munafik itu, suka sekali saya mendengarnya. Saudara Kristen kita yang masih mau belajar, masih butuh kemudian pencerahan. Namun memang ada juga yang ngeyel gitu. Sudah tahu kebenaran tapi membantah kebenaran itu. Namun banyak di antara mereka yang selama ini hanya mendengarkan dari tempat rumah ibadah mereka dan tidak mendalami betul isi kitab mereka, sehingga ketika kita yang menyampaikan, ya mereka cenderung lebih percaya kepada penyampaian gitu, Bang. Kita cari yang non muslim yang ya Bang. Udah turun. Oh, innalillahi wa inna. Silakan saudara yang non muslim naik. Kenapa kalau Edis buka komal, si RK buka komal kok banyak kali langsung yang naik dari Islam gitu loh. Mastor, selamat pagi menjelang turun. Ah, ini dia. Selamat pagi Mbak Ria. Dari gereja mana, Mbak? Bagus. Habiskan aja waktuku dengan kayak gini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, ini si Rina Ginting. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Juma. Pagi. Ya. Diskusi kita ya Bang ya, sesuai dengan tema ya. Siap. Itulah justru saya mau tanya Bang Juma. Kebetulan Siap. ini. Iya. Oh, saya ingin bertanya, jikalau Paulus Bang Juma yang memang nabi palsu, yang setelah kita pelajari, tapi kenapa di
Korintus dia mengatakan sebentar Bang Juma. 2 Korintus 11 ayat 14. 17. Oh, 14. Ya. Di situ Paulus sendiri yang menjelaskan bahwa iblis juga bisa berupa cahaya gitu Bang Juma. Iya, emang. Jikalau dia emang yang dia bertemu di Damsik itu bukanlah Yesus, lalu kenapa dia menjelaskan bahwa iblis juga bisa berupa cahaya? Gitu. Seharusnya kan dia tidak menyampaikan itu, karena kalau dia berbohong kan buat apa saya yang mengatakan hal yang jujur, yang benar gitu Bang Juma. Iya. Pernah nggak Anda melihat seorang penjahat menjelaskan hati-hati lo ya, penjahat itu seperti ini, tapi ternyata dia sendiri penjahatnya? Bisa, pernah nggak? Ada kalau orang munafik. Ya, itulah. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang munafik. Satu hal yang perlu kemudian dipahami di sini, bahwasanya Yesusnya yang berkata tanda-tanda kedatangannya itu. Kalau dia yang datang berarti kiamat. Kalau bukan dia yang datang, tidak kiamat, karena tidak disertai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesus yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran yang aku minta kepada Bapa. Yohanes 14 nomor 16. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus kan bukan roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus itu ya Yesus. Sedangkan di Yohanes 16 nomor 17 memang benar kata Yesus, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu atau seorang penghibur itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi dulu, baru Roh Kudus itu datang, roh kebenaran itu datang. Berarti bukan Yesus yang datang setelah dia terangkat. Yang datang setelah Yesus itu ada dua. Yang pertama seorang penolong lain. Yang kedua Yesus palsu. Yesus palsu inilah yang nanti datang menunjuk kepada oknum sebagai nabinya, sebagai utusannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Artinya nabi palsu ini mendapatkan kemudian penglihatan dari Kristus yang palsu. Jadi ada Kristus palsu memberikan kemudian pengajaran kepada si nabi palsu. Si nabi palsu ini membawa-bawa nama Kristus. Kan Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti nabi ini memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Nabi ini akan menekankan kepada pengikutnya Yesus itu Kristus, Kristus, Kristus. Kenapa? Karena si Kristus palsu memang datang menyatakan diri kepada si nabi. Coba kita lihat di Matius 24 nomor 15-nya. Apabila si pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus. Artinya ada kedudukan yang mulia seperti nabi, kedudukan mulia, rasul, kedudukan mulia. Tapi yang menduduki tempat itu adalah pembinasa keji. Artinya palsu. Kalau dia nabi, nabi palsu. Kalau dia rasul, rasul palsu. Kalau dia Tuhan, Tuhan palsu. Kalau dia Kristus, Kristus palsu. Duduk di tempat yang kudus. Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Jadi si pembinasa keji itu datang, duduk di tempat yang suci, lalu kemudian memutarbalikkan hukum Tuhan. Nah, bagaimana dengan Paulus? Oke. Baik, makasih Bang Juma. Sama-sama. Terkait dengan itu saya ingin bertanya Bang Juma. Apakah ada secara tekstual di Al-Quran atau di hadis yang menyatakan seperti Yohanes 14 ayat 6 di mana Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti
kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Secara tekstual kira-kira ada nggak Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan kehidupan? Seperti itu Bang. Terima kasih. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah An-Naml ya 154, Allah Subhanahu wa taala kemudian menorehkan satu pengajaran kepada umat manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bagaimana kemudian Nabi Muhammad ini datang mengajarkan dirinya bahwasanya dialah jalan satu-satunya. Tidak ada kemudian jalan selain daripada dia setelahnya. Dikatakan bahwa kami mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, untuk kami perintahkan menuju satu jalanku yang lurus. Makanya dikatakan dalam Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan orang yang kemudian tidak masuk Islam sebagai jalan yang lurus diterangkan bahwasanya dia adalah pendusta. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Al-Qur'an surah As-Saff ayat 7. Kemudian As-Sukruf ayat 61, jalan lurusnya, satu-satunya jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Nabi Isa itu datang sebagai pertanda. Kedatangannya yang kedua sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad sebagai jalan yang lurus mengajarkan bahwa kedatangan Nabi Isa, barang siapa yang mengimani kedatangan Nabi Isa itu sebagai tanda akhir daripada kiamat, kehidupan di dunia, maka orang itu mengikuti jalan lurus itu. Seperti itu saudara. Ada lagi? Baik Bang Juma. Siap. Sebenarnya ada yang saya nanyakan tentang Nabi Muhammad, di mana ada hadis yang saya baca, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Hajar Aswad, jikalau aku tidak pernah melihat Nabi mencium batu ini, aku tidak akan melakukan hal yang sama. Ada nggak di hadis atau di mana Bang Juma yang mengklarifikasi pernyataan beliau Umar bin Khattab bahwa alasan apa sehingga Nabi Muhammad melakukan hal seperti itu yang dikatakan Umar bin Khattab mencium batu? Apa dasarnya dan apa penyebabnya, apa maksudnya gitu? Secara tekstual apakah ada hadisnya? Terima kasih Bang Juma. Iya, emang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi memberikan suri teladan. Tadi kan saya sudah katakan kepada saudara, kata Allah, jika engkau ingin selamat, jika engkau ingin dosa-dosamu dihapuskan, jika engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, hendaklah engkau mengikuti nabiku Muhammad. Nabi Muhammad itu dalam prosesi ibadahnya, beliau menyentuh Hajar Aswad. Artinya kami umatnya pun harus melakukan hal yang sama. Karena dengan menyentuh Hajar Aswad itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Nabi Muhammad mencontohkan, maka beliau harus menjadi suri teladan. Al-Quran yang menjelaskan itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi polanya adalah menyentuh batu dapat menghapuskan dosa. Tetapi bukan berarti batunya yang menghapus dosa, tapi amalan, pekerjaannya, perjalanan kita secara jasmani dan rohani dari Indonesia ke sana mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Maka perbuatan itu ridha karena Allah, ikhlas karena Allah, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa. Sama kalau kita lihat di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Coba Anda baca di situ. Batu bara menyentuh bibir, kemudian dosa-dosa dihapuskan. Saya 6, mohon maaf Pak Juma. Saya 6 berapa tadi? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Coba Anda baca di situ. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah jalan yang lurus. Wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'un.
Nabi Muhammad ini adalah sungguh jalan yang lurus. Apabila orang datang setelah Nabi Muhammad datang dan orang itu memilih jalan selain daripada jalan yang ditunjukkan kemudian oleh Allah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad, maka orang itu berada pada jalan yang dicerai-beraikan. Al-Quran surah An-Naml ayat 153. Wa anna hadha siratun mustaqima fattabi'un. Itu kata Allah. Wala tattabi'us subula fatafarraq. Apabila orang itu kemudian memilih jalan selain daripada jalan yang ditunjukkan Nabi Muhammad, ansabili zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Itu kata Allah. Maka orang-orang ini akan berada pada jalan yang bercerai-berai. Coba Anda lihat Katolik, Protestan, kemudian muncul Advent, kemudian Pentakosta, kemudian ada yang lain-lain sebagainya. Selain daripada memilih jalan lurus yang didatangkan oleh Nabi Muhammad, yaitu dinul Islam, Allah mengatakan jalan yang kamu ikuti yang lain selain daripada Islam ini yang akan mencerai-beraikan jalanmu itu sendiri. Nah, itu fakta real. Itu fakta real. Nah, silakan Anda baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Wah, benar Bang Juma, mantap, udah saya baca. Itu. Oke. Begini, ya terima kasih udah jelas Bang Juma. Saya mau tanggapi tadi malam kan sempat saya simak Bang Juma sama Bang Edis. Tentang di mana orang bertanya kepada Nabi, apakah jika engkau setelah mengucapkan la ilaha illallah maka engkau pasti masuk surga walaupun mencuri kan? Tapi di hadis yang saya baca ini bertentangan Bang Juma. Seperti ini saya bacakan Bang Juma. Ketegasan Rasulullah dalam menegakkan hukum yang adil. Suatu hari seorang wanita bangsawan dari Bani Maksum terbukti telah mencuri. Namun orang-orang bingung dan saling berpikir bahwa wanita itu sepertinya harus dihukum lebih ringan karena kedudukannya seorang bangsawan begitu. Kemudian Rasul mendengar dan berkata kepada mereka, "Hai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila seorang bangsawan terbukti menyusul mereka membiarkan, sedangkan apabila orang lemah dan miskin mencuri, mereka tegakkan hukumannya demi Allah. Andaikan Fatimah putriku terbukti mencuri, saya akan potong tangannya." Jadi poinnya di sini, bahkan putrinya sendiri Fatimah, jikalau terbukti mencuri, Nabi berkata, "Aku akan memotong tangannya." Jadi berbanding ini ya dengan yang dikatakan Bang Edis ya. Terima kasih Bang Juma. Oke. Jadi gini, saudara, kaidah di dalam Islam itu diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah menerangkan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Ya, tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya. Tidak ada pengampunan dosa karena mempersekutukan Allah. Lalu Allah mengatakan, selain dosa tersebut aku ampuni. Aku ampuni. Jadi kalau mencuri itu memang dilarang, tidak boleh. Dan berzina itu juga dilarang. La taqrabus zina, mendekatinya pun tidak boleh. Tetapi kemudian ketika engkau melakukan persinahan, tapi kamu Muslim, Islam, lalu bertobat, diterima tobatmu bila mana kau taubatan nasuha. Nah sekarang, kalau kemudian ada orang Islam kemudian berzina, lalu meninggal dunia, dalam kehidupannya kemudian beliau beramal soleh, tapi dia pernah berzina, diampuni enggak oleh Allah? Diampuni. Karena dia tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain kepada Allah. Dosanya diampuni. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 9. Itu sering saya sampaikan. Semua kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam
ketika kemudian dia beramal saleh, beriman kepada Allah, wa man yu'min min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati, kata Allah, wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha zalikal fawzul azim. Kenapa dikatakan itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang mulia? Apa kemenangan agung itu? Ketika orang itu meninggal dalam keadaan Islam. Tapi dia punya dosa, yes. Ketika kemudian orang itu mati dalam keadaan Islam, dia punya dosa, tetapi dalam hidupnya dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, namun senantiasa jatuh kepada kemaksiatan, di mana kemaksiatan yang dilakukan itu sendiri dia tidak suka, maka dia masuk dalam kategori orang beriman kepada Allah. Nah, Islam berzina, mati, surga. Kristen tidak berzina, mati, neraka. Kenapa? Karena Kristen mensyirikkan Allah, menyembah selain daripada Allah. Itu bedanya. Makanya dikatakan zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Menangnya kami karena kami Islam. Ketika kami mati nanti, kami membawa dosa, tapi di hadapan Allah, ketika dikatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun, kata Allah, pada hari kemudian manusia dibangkitkan dari alam kubur, dihimpun mereka untuk dibuka semua aibnya, dibongkar semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Apa kata Allah? Di antara mereka yang beriman kepadaku dan beramal saleh ketika ia hidup, dosa-dosanya aku ampuni. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Kemenangan mati dalam keadaan Islam. Cuman harus berhati-hati, jangan sampai menghalalkan ini. Kenapa? Kalau sampai itu dihalalkan, berarti orang tersebut jatuh dalam keadaan munafik. Saya kan Islam, mati pasti masuk surga. Bukan begitu polanya. Yang diminta oleh Allah dihapuskan dosa-dosanya, wa man yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati, kata Allah, wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah tuh, khalidina fiha abada. Yang beriman, orang beriman itu tidak memudahkan jasadnya untuk berzina. Orang yang beramal soleh itu tidak memudahkan dirinya untuk berzina. Itu orang yang beriman beramal soleh, ketika dia berzina, dia akan menyesal seumur hidupnya dan kemudian menajiskan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Kapan dia menganggap sepele zina itu, menganggap sepele kemudian mencuri itu, dia tidak masuk dalam kategori beriman. Dia tidak masuk dalam kategori beramal soleh. Tetapi orang yang menggampangkan kemudian satu kemaksiatan, munafik. Seperti itu, saudara. Jadi kuncinya, kesimpulannya adalah, apakah semua umatmu akan masuk surga? Yes. Meskipun dia mencuri, ya. Meskipun dia berzina, ya. Meskipun dia berampok, ya. Selama mereka beriman dan beramal saleh. Pertanyaannya, bagaimana orang itu bisa dikatakan beriman kalau dia berzina? Bagaimana mau dikatakan orang itu beramal soleh kalau dia berzina, kalau dia mencuri? Tidaklah dikatakan beriman pada saat dia berzina. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah, barulah masuk dalam kategori beriman. Ketika dia beriman, bertaubat kepada Allah, berarti dia tidak lagi memiliki niatan untuk melakukan. Seperti itu, Bung. Jadi di Islam itu tidak segampang yang kita kira. Karena orang beriman itu kategorinya ya orang yang takut kepada Allah, bertakwa mereka. Namun kata Allah, zalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Kenapa? Karena umat Islam ini mewarisi surga. Kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin itu. Ulaika hum, siapa mereka ini? Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Gitu saudaraku. Jadi kalau di Kristen nih, kalian melakukan perbuatan baik aja terus, mulai dari lahir sampai kalian mati, tapi menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi, neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Anda tidak menyembah kepada pencipta,
Makanya Yesus mengatakan kan, Yohanes 17 nomor 3, simple loh itu. Kalau saudara Kristen saya tidak ngeyel, saudara Kristen saya ini tidak dipengaruhi oleh si Kristus yang datang di padang gurun, ketika Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tuh. Berarti kita tidak boleh mengangkat yang lain. Ada orang membangkitkan orang mati, kita angkat yuk. Sama seperti Tuhan. Ada loh yang mati demi dosa-dosa kita, kita angkat yuk sehakikat dengan Tuhan. Tidak bisa. Yesus menggariskan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan mengenal aku. Mengenal engkau satu-satunya Theos, satu-satunya Bapa, satu-satunya Elohim, satu-satunya Khalik pencipta. Dan dan apa? Dan apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Islam jelas. Islam jelas. Tuhannya Yesus yang datang Rabbus samawati wal ard, satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang datang melakukan penginjilan kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu iman kami. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak beriman kepada Nabi yang datang tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil kembali kepada hukum Musa. Kalau tidak beriman kepadanya, harus beriman. Nah, Yesus memberikan kemudian klarifikasi. Yesus kemudian memberikan peluang. Nah, kalau kita bertanya kawan, Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan? Nabi mana yang mengajarkan Yesus itu utusan Tuhan? Tidak bercampur aduk, tidak digabung. Tuhan yang satu-satunya turun melepaskan ketuhanannya jadi manusia. Enggak, satu-satunya Tuhan murni. Dan Yesus juga murni sebagai utusan Tuhan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan Tuhan yang satu-satunya yang diperkenalkan Yesus itu turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi hamba, yaitu Yesus. Siapa itu? Ya Paulus, Bang. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Maka tema kita kembali, siapa yang mengajarkan kemudian Tuhan itu menginkarnasi menjadi makhluk? Dialah nabi palsunya. Karena hidup kekal tidak bisa didapatkan kalau melewati dua konsep yang Yesus sampaikan. Tuhan satu-satunya adalah Bapa yang telah mengutus dirinya, dan dirinya hanyalah utusan atau alias rasul. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Sedikit lagi boleh Bang Juma? Silakan. Baik. Seperti di Matius 15:24, tentu kita sepakat di mana Yesus diutus hanya untuk Bani Israel atau domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Nah, apakah ada secara eksplisit atau tekstual di Al-Quran juga yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat-umat manusia? Sedangkan saya belum dapatkan ayatnya Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di dalam surah Asy-Syura, wa innaka latahdi. Surat keberapa Bang Juma? Maaf. Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52, kalau nggak salah surah ke 42. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Seluruh. Di dalam An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, agar engkau mengajarkan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka kerjakan di atas muka bumi. Kaitannya hubungannya kepadaku dan kaitannya hubungannya kepada sesama makhluk. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Anda manusia kan? Maka Nabi Muhammad diutus untuk saudara. Sedangkan Yesus, jangankan untuk dirinya, berdoa pun Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa bukan untuk mereka, untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk murid-muridku, Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Jangankan kita, Bung, ketika Anda membawa Matius 15 nomor 24 itu ada tragedi yang sangat naif. Kenapa tragedi itu sangat naif? Kalau saya Kristen membaca dalil Matius 15 itu, pecah kepala saya, Bang.
Saya orang Bugis Makassar. Tidak ada darah yang sampai kepada Bani Israel. Kami berasal dari keturunan Raja-Raja Luwu. Lah, bagaimana mungkin kemudian Raja Luwu ini berasal dari keturunan Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub? Nggak ada. Nggak ada sejarah dari silsilah keturunan kami itu sampai kepada Bani Israel. Tak ada, nggak ada. Jadi ketika membaca dalil itu, ada seorang perempuan Kanaan percaya kepada Yesus. Percaya sampai dia merangkak menuju kepada Yesus hanya untuk berbicara demi untuk menyelamatkan anaknya yang lagi sakit. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita dengan cara berteriak-teriak. Apa kata wanita itu? Guru, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, tidak pantas roti itu dirinya, tidak pantas Yesus yang diberikan untuk anak-anak Israel diberikan kepada bangsa lain, diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu ibu. Artinya Yesus mensahkan, Yesus memvalidasi, Yesus memberikan legitimasi bahwa di luar Yahudi yang percaya kepadanya hanya sebatas guguk. Karena memang dia pengajarannya hanya untuk Bani Israel. Coba polanya bagaimana? Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Lalu kalau ke-12 muridnya ini sudah dipesan kayak begitu, kita mau kemana? Paulus tidak masuk ke situ, Lukas tidak masuk ke situ, Markus tidak masuk ke situ, penulis Matius tidak masuk, penulis Yohanes tidak masuk, penulis Wahyu pun tak masuk di situ. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, atau jangan kau masuk ke jalan orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Pergi ke Indonesia. Kalau di Indonesia ada Bani Yakub. Pergi ke Papua. Kalau di Papua ada Bani Yakub. Pergi di Timur Leste. Kalau di Timur Leste ada Bani Yakub. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar aule. Aule dalam bahasa Yunani artinya halaman rumah, atau di luar Yerusalem, di luar tanah Yudea, di luar tanah Galilea. Masih ada domba juga di luar. Makanya masih ada domba di luar dari Yerusalem, murid-muridnya disuruh pergi ke sana. Pergi kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa masih ada domba di luar Bani Israel? Coba Anda baca Yehezkiel 5 nomor 13. Bagaimana Tuhan menghamburkan sepertiga dari Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Maka utusan-utusannya sebagai gembala-gembala diminta untuk kemudian menggembalakan domba-dombanya yang sudah berserak. Pergilah ke seluruh bangsa, cari domba yang sesat dari umat Israel. Paulus enggak masuk dalam kategori itu. Saudaraku, kalaupun misalnya ada di antara ke-12 murid ini yang sesat, mengajarkan Yesus, menjual Yesus ke non-Yahudi, ingat apa pesan Yesus? Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Gak boleh kita pungkiri itu. Akan datang, harus tergenapi. Akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan juga orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian orang pilihan yang 12 ini? Satu di antaramu adalah iblis. Jadi kemungkinan besar kalau ada murid Yesus atau namanya sama dengan murid Yesus, atau anggaplah itu murid Yesus, maka berhasil nubuatan itu, yaitu Yesus palsu telah menyesatkan murid asli. Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga.
waspadalah. Makanya penekanan Yesus itu, kata waspada itu fokus kepada muridnya. Karena murid ini pun berpotensi disesatkan oleh Yesus yang palsu. Itulah yang terjadi. Makanya muncul agama saudara. Makanya tema ini kita angkat. Sederhana bung, sederhana. Kata Yesus di Yohanes 16, akan datang roh penghibur, seorang penolong lain yang aku minta kepada Bapa. Ketika ia datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Kata Yesus loh. Dan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan mengingatkan kamu tentang perkataan-perkataan yang telah aku katakan. Makanya kalau Anda melihat kenapa pola keagamaan umat Islam itu lebih mirip dari ajaran Yesus. Karena roh kebenaran ketika datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan pola ibadah yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seluruh nabi sujud dalam beribadah. Bani Israel melalui kakek mereka Nabi Abraham alaihissalam diajarkan bertauhid satu Tuhan. Kemudian diajarkan berkurban hewan. Kemudian diajarkan bersunat. Pola ini ada di agama kami. Ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan mengingatkan. Apa yang pernah aku katakan kepadamu? Satu aja kita ambil. Satu aja. Di mana pernah Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah rasul utusan yang terkutuk? Ada? Tidak ada. Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, Yohanes 17. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu subhanallah manusia mulia. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Dan daging ini yang adalah anak Maria adalah manusia yang diberikan kemuliaan. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad datang, Roh Kudus kepadanya, orang jahil yang tidak pernah kemudian mengenal Torah, mengenal Injil, mengenal Yesus sedikit pun tidak pernah. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan wahyu. Apa kata wahyu itu? Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Yesus yang kalian katakan terkutuk itu dikatakan di dalam Al-Quran beliau hamba Allah yang suci. Beliau yang diberikan kitab. Beliau yang ditetapkan menjadi nabi bagi Bani Israel. Manusia suci. Aku diberkati dimanapun aku berada, kata beliau. Berarti dia suci. Adakah itu pernah dikatakan oleh Yesus? Kalau dirinya itu adalah berasal dari ilahi. Yang berasal dari ilahi adalah manusia, makhluk yang suci. Berarti yang mati terkutuk di atas salib itu siapa, Rek? Roh Kudus itu ketika datang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Nabi Muhammad lisannya seluruhnya Al-Quran. Ketika dia berbicara, malah ada satu surah yang dikatakan surah Maryam di dalam Al-Quran yang menceritakan betapa mulianya Nabi Isa alaihissalam, sosok yang lahir tanpa ayah itu. Terkemuka dia di dunia dan di akhirat. Sekarang Bung, sekarang nih, kalau seluruh manusia anak keturunan Adam kita kumpulkan, Yesus pun hadir di situ kan? Karena seluruh keturunan Adam, Yesus hadir. Kemudian seluruh dosa-dosa yang ada pada keturunan Adam itu dikumpul, lalu ditumpuk di atas pundaknya Yesus. Pertanyaannya, di antara seluruh manusia yang hadir di situ, termasuk pembunuh, perampok, pemerkosa, siapa manusia yang paling banyak dosanya? Siapa manusia yang paling hina? Siapa manusia yang paling buruk? Yesus. Ini yang dikatakan mulia. Ketika ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Makanya umat Islam ketika mengatakan nama Isa disambung alaihi salam. Apa artinya alaihi salam? Kepadanya keselamatan, bukan kutuk. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 itu bikin perih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi katara, bahasa Yunaninya.
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di atas salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Kok ini malah dikutuk? Ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, apa dosa Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kesesatan Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Sebutkan satu. Tak ada. Apa kehilapan beliau? Sebutkan satu. Tak ada. Lalu kalau tak ada, kenapa dia yang harus dikutuk sih? Bukankah Allah mengatakan di dalam kitab Mazmur 38, aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Bahkan Yesus pun melontarkan kalimat yang sama. Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Maryam, aku selalu diberkati dimanapun aku berada. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapakku. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihissalam. Sama. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia akan selalu menyertai aku. Disebabkan aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Subhanallah. Islam ketika menyebut oknum ini alaihi salam, atasnya keselamatan. Kalau kalian nangis. Kenapa menangis? Kami mengingat jasa-jasanya. Kenapa jasanya? Mati terkutuk demi dosa kami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang mulia mati terkutuk. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang aku benci. Bahkan 7 kekejian di dalam hatiku, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh orang mulia, membunuh orang suci, menamparnya, meludahinya, nonjok mukanya, menelanjanginya, menggantungnya, menombaknya, membunuhnya. Itu adalah kekejian pada hati Tuhan, pada diri Tuhan. Sedangkan kita umat Islam ini mendudukkan beliau adalah manusia suci. Ada penyaliban, ada. Siapa yang disalib? Jangan tanya Quran. Lalu siapa yang harus kita tanya? Tanya saudara Kristen. Menurut Bible, yang disalib ini adalah manusia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa dia yang terkutuk ini? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Ada yang lapor di bawah komal kita ini. Santai kawan, santai, kita nggak hujat loh. Oke, mungkin ada tanggapan saudara Al-KTP. Baik, ya dari narasi Bang Juma udah sangat jelas ya. Jadi tidak ada perlu saya bantahkan. Cuman saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kenapa saya selalu bertanya? Karena saya mengutip di Matius 5:20 itu dengan jelas berkata, tertulis di situ ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya makanya saya harus belajar. Terima kasih banyak Bang Juma. Sepertinya udah luar biasa apa yang disampaikan. Terima kasih Bang Juma. Saya sama-sama saudara. Ya. Siap. Al-KTP sehat selalu abang. Oke, kita naikkan saudara kita. Apakah di sini ada Edis atau ada salah satu penggawa-penggawa penghujat? Kita naikkan Kiamat mungkin, atau RK, atau Agatha, atau Lina Tidak Jaya, atau mereka pura-pura nggak lihat. Nggak ada kawan. Gak ada. Gak ada satupun dari penghujat-penghujat itu yang sok-sok hebat Quran. Kesempatan loh, ini tema yang sangat menentukan. Islam Kristenkah yang benar?
Wow, wow, wow. Kemana mereka ini kawan-kawan? Hah? Kita sudah ada kan bilang, coba kamu buka TikTok, undang orang-orang itu datang. Ini kita sudah buka, kurang apa lagi? Mana nggak ada satupun. 76 permintaan ke atas. Tak ada satupun di antara mereka yang berkoar-koar, selalu mengatasnama, menjelek-jelekkan Islam. Kesini nggak ada. Jangan bilang mereka sedang tidur. Halo saudara David. Pura-pura tidur. Jangan minta naik bang. Kalau sekedar untuk mau belajar, dibawa aja. Bismillah.